Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami, semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 4 Juli 2021 dipimpin oleh Pendeta Rima S. Matruti, dan warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Rajamu Yesus.
Jemaat yang terkasih, mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. 1 Petrus bab 2 ayat yang keempat berkata, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sebagai umat manusia, kita meyakini bahwa penolakan sering terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan selalu ada bagi kita untuk menguatkan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati,
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Demikian doa permohonan kami ya Tuhan. Amin. Mari jemaat bersama-sama kita pujikan NKB 14, bait yang pertama dan yang keempat, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan yang ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Pimpinannya dalam kasih sayang.
berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dan saat ini mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kami memohon kasih karunia kuasa Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami semua dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini. Roh Kudus, lengkapilah kami, anugerahilah kami kemampuan untuk memahami firman dan kehendak-Mu, agar kami tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami setiap hari, menolong kami untuk kami semakin beriman kepada Tuhan, kami semakin kokoh, dan kami semakin bersukacita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Penuhilah hamba dan kami semua dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Injil Tuhan yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyinya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan ia tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yose, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita adalah siap ditolak. Ya, dalam pembacaan kita perikopnya saja sudah berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti pernah ditolak. Biar cuman satu kali saja. Dan rasanya bagaimana? Pasti tidak enak. Pasti menyakitkan, pasti rasanya meninggalkan kepahitan di dalam kehidupan kita. Jadi seringkali banyak orang dapat mengekspresikan hidupnya agar bisa diterima oleh orang lain, agar dia bisa diterima di mana saja berada, sehingga tidak pernah ditolak. Maunya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya bisa saja seseorang ditolak. Itu karena dia dianggap agak bodoh di antara komunitasnya, sehingga sering tidak dianggap layak untuk melakukan sesuatu. Bisa juga seseorang ditolak karena kondisinya, dia dianggap miskin, dianggap penyakitan. Ada banyak alasan kenapa seseorang bisa ditolak. Dan pada bagian ini, pada tema kita ini yang siap ditolak ini, kita segera akan ingat sebenarnya bagaimana ke-12 rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang melanjutkan pekabaran Injil, melanjutkan keselamatan bagi dunia itu. Mereka bukan saja tertolak, tetapi mereka bahkan dibunuh dengan sadis. Kalau kita ingat bagaimana Rasul Petrus ditolak di dalam pekabaran Injilnya, dia sampai disalib, terbalik. Itu memang atas permintaannya sendiri karena dia merasa gak layak kalau dihukum oleh Romawi dalam kondisi salib kepalanya di atas. Gak layak sama dengan gurunya, sehingga dia minta dia disalib terbalik. Andreas, saudaranya Petrus, ini Andreas yang ngajak Petrus untuk ketemu Tuhan Yesus ya. Dia juga disalib tapi dengan salib huruf X. Ya. Sesuatu yang sangat tidak enak pastinya. Posisi seperti itu diikat dan dibiarkan sampai mati. Tidak semua dapat saya sebutkan pada saat ini, tetapi paling tidak bagaimana Rasul Petrus itu disiksa dan dibunuh dengan pedang. Pada catatan sejarah dia dibunuh di Ethiopia. Kemudian Rasul Yakobus, dia dirajam dan dilempar dari puncak bubungan bait Allah. Wow, tertolak, terhina, dan mati dengan mengenaskan. Filipus juga dia disalib dengan terbalik. Dan mereka mengalami bukan saja penolakan secara verbal, tetapi juga penolakan yang membuat mereka dianiaya sedemikian rupa. Tapi heran ya, kematian mereka tidak pernah sia-sia. Penolakan demi penolakan, bahkan kematian demi kematian dari orang-orang percaya sejak zaman Tuhan Yesus, rasul-rasul sampai hari ini, para misionaris yang juga mati, dianiaya, ditolak di tempat-tempat mereka mengabarkan Injil. Bahkan gak cuman itu, di zaman sekarang identitas kekristenan itu pun banyak ditolak. Bahkan di Jogja ini ada ya, kalau mau ngontrak rumah ditanya dulu identitasnya. Kalau gak seiman ditolak. Bahkan ketika orang Kristen mati pun jenazahnya tertolak untuk dikubur di suatu lokasi tertentu karena merasa ini bukan tempat yang layak untuk menguburkan jenazah orang Kristen. Itulah kenyataan realita yang ada teman-teman. Tetapi kita terhibur dengan bagian Injil Markus 6 ini karena di sini pun kita mendapat satu catatan penting di dalam diri Yesus ketika dia pulang kampung. Nah,
ayat 1 mengatakan begini, kemudian Yesus berangkat dari situ, dari tempat sebelumnya dia melakukan perjalanan, ya, yaitu ketika dia dari seberang Galilea menyembuhkan anak Yairus dan juga wanita yang sakit pendarahan. Dia kemudian disebut di sana, dia berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya di Nazaret. Pulang kampung, sepertinya dia mudik ya. Nah, pada hari Sabat, hari ibadah orang Yahudi, hari perhentian itu, dia pun mulai mengajar di rumah ibadat di Nazaret. Jemaat besar di sana dikatakan. Jemaatnya besar, ternyata takjubnya juga besar. Catatan pertama dari bagian ini adalah bahwa di tengah ketakjuban mereka mempertanyakan, aneh begitu ya. Yang pertama adalah soal identitasnya, soal keturunannya. Kalau di Jogja pertanyaannya, iki anak sopo tuh sebenarnya? Kok iso ngomong, kok iso ngajar, kok iso pinter? Rupanya dari situasi itu mereka tahu ini kan saudaranya Yakobus, Yose, Yudas dan Simon, ya. Saudara-saudara satu kandung sebenarnya, ya. Cuman kalau Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, ini dikandung dari tentunya Maria dan Yusuf. Nah, teman-teman, ketika mereka bertanyakan, kok bisa ya? Bukankah dia ini anak Maria? Nih catatan penting teman-teman. Setahu kita kan Yahudi itu patriarkat. Turunannya disebutnya tuh dari bapak. Ya. Yakub anak Ishak, nggak ada tuh dibilang nama mamanya, kayak orang Batak, ya. Atau suku-suku bangsa yang dari garis ayah, nggak pernah itu garis ibu disebut. Jadi sebenarnya Yesus nampaknya dikenal oleh orang sekampung, karena kota Nazaret bukanlah kota yang besar, ya. Dari sini saja ketika orang mempertanyakan identitas, dan kemudian catatan berikutnya adalah mereka kecewa dan menolak dia. Ternyata anaknya si Maria toh. Bahkan di sana dikatakan anaknya si tukang kayu. Bukan profesi yang luar biasa menjadi tukang kayu, tukang kursi, tukang meja, ya. Syukur-syukur kalau zaman sekarang tukang mebel mah hebat ya. Tapi jangan lupa ada anak tukang kayu, tukang mebel yang jadi presiden sekarang, Pak Jokowi, ya. Teman-teman, ternyata apa yang melekat pada diri kita itu menyebabkan kita bisa tertolak ketika melakukan sesuatu yang hebat. Karena bisa saja ketika dengan latar belakang keluarga, dengan identitas kita yang mungkin sangat sederhana, tetapi kita kemudian melakukan sesuatu yang besar, itu orang kecewa. Cocok gitu ya. Cocok, ini anak tukang kayu kok berhikmat sekali mengajar di rumah ibadat. Bagaimana mungkin ini? Bukankah saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan itu ada bersama-sama dengan kita? Seandainya mereka berpikir positif ya. Jika mereka berpikir positif ya, positive thinking, harusnya bangga ya. Anak dari desa kita kok jadi kayak ngono pintere. Hikmatnya besar sekali, pengajarannya luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah mereka kecewa dan kemudian menolak mereka. Itu yang ada dalam catatan ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudaraku, dunia bisa menolak karena identitas yang ada pada kita. Dunia bisa menolak karena keberadaan kita yang sederhana dan mungkin miskin. Dunia bisa menolak segala sesuatu yang diukur
dari kemewahan dunia. Tetapi pada bagian catatan pertama ini, saudara tidak perlu kecewa dengan hal itu, karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Siapapun engkau, yang Tuhan lihat adalah hati dan iman percayamu. Yang Tuhan lihat adalah apa yang engkau ekspresikan untuk memuliakan Tuhan. Ketika hikmat, ketika kecerdasan, ketika yang engkau miliki itu dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan, kita tidak perlu kecil hati, karena Tuhan akan senang dengan hal itu. Ya. Jadi jika dalam keberadaan kita, mari kita terus menyatakan iman kita dan kabar sukacita karena kita memiliki juru selamat Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita yang mungkin sangat sederhana, tetapi dipenuhi dengan kasih dan kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Yang kedua, yang dipertanyakan oleh mereka itu adalah dari mana asal hikmat yang dimiliki oleh dia. Ya. Dari mana, ayat 2 menyatat, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian dibuatnya. Jadi hikmat, kehebatan, kemampuan Yesus mengajar, kemampuan, istilahnya kok jadi pinter banget ini anak tukang kayu ya. Kok bisa seperti itu? Udah pinter kayak gitu aja mereka kecewa, menolak. Ya. Jadi bayangkanlah situasi ini kalau satu hari melekat kepada kita. Ya. Belum tentu orang bisa menerima kita karena apa yang kita miliki. Hikmat, kecerdasan, kemampuan. Ya. Yesus melakukannya dengan tulus, ikhlas, dengan begitu penuh dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, itu saja ditolak. Gak kebayang ya, kalau itu dilakukan dengan arogan dan kesombongan, mungkin udah dilemparin batu ya. Itu situasi yang ada ya. Tetapi sekali lagi jika hal ini diperhadapkan dengan kehidupan orang-orang percaya, saudara tidak perlu kecewa. Karena hikmat, kecerdasan, kepandaian, talenta itu kita aminkan adalah karunia-karunia dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang kemudian kita kembalikan, kita persembahkan lewat hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan catatan kali ini yang kedua adalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Oke. Yang ketiga adalah ketika ada banyak hal yang kita terima, kita adalah orang-orang yang menerima pengutusan Tuhan. Ya. Jadi ayat 6b sampai 13 adalah ketika Yesus yang sudah mempersiapkan ke-12 rasul ini mengutus mereka. Dan di sini kita melihat catatan yang ketiga di dalam pengutusan itu ternyata gak boleh bawa apa-apa. Gak seperti kita ya, kalau pergi jauh, apalagi gak jelas tempatnya kayak apa, pasti perabotannya banyak dibawa, kopernya gak cuma satu. Ya. Semuanya nampaknya dipersiapkan dengan sangat minimalis. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Lah nek musim dingin piye Tuhan? Kan jaketnya perlu tebal dan sebagainya. Saudaraku, apa yang mau dikatakan pada bagian ketiga pengutusan ini? Ternyata yang diperlukan bukanlah persiapan bekal seperti apa bagi tubuh, kaki, kepala, tubuh, bagian tangan, kaki kita, bukan itu. Tetapi yang diperlukan adalah kesiapan hati yang berisi komitmen.
kesiapan hati yang begitu kuat untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita, mengabarkan Kristus sebagai juru selamat dan mengabarkan pertobatan. Inilah yang terjadi pada rasul-rasul yang di awal saya katakan tadi, bahwa ketika mereka nggak punya bekal apapun, tapi mereka punya komitmen yang begitu kuat. Mereka menjadi orang-orang yang siap ditolak karena nama Yesus. Mereka menjadi rasul-rasul yang tertolak, padahal mereka punya kuasa yang sangat luar biasa. Ayat 12-13 berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi bukan soal jaket, jubah, baju, tetapi persoalan sekarang yang harus kulakukan adalah kusampaikan orang harus bertobat. Dunia harus bertobat dan saya harus terlibat di dalamnya. Ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Itu yang terpenting. Bukan soal tadi bekal-bekal roti dan sebagainya. Karena itu pasti akan Tuhan cukupkan. Orang-orang yang diutus Tuhan tidak pernah mati kelaparan, tapi memang ada yang mati karena dipancung, disalib, dirajam, dilempar, sampai mati. Tidak ada utusan Tuhan yang mati kelaparan atau mati gak punya baju. Tetapi kalau mereka ditelanjangi, dibunuh dan kemudian tewas, itu ada. Jadi kalaupun tertolak dan mati, itu alasannya adalah persoalan iman kepada Kristus. Jadi pada bagian perutusan ini, pada bagian ketiga ini, saya dan saudara diundang, diajak, didorong, dan diutus. Di mana? Di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di tetangga kita. Lewat apa? Lewat kasih, itu yang selalu didengungkan. Karena kabar Injil itu hanyalah berisi kasih. Apa yang terjadi di masa pandemik ini? Disinilah kualitas sebenarnya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang tertolak di antara tetangga, ini kesempatan saat tetangga kena COVID, mereka isoma, saudara kirim ayam goreng, kirim lauk pauk pada mereka sebagai tanda untuk prihatin dan empati pada keadaan mereka. Tetangga gak pakai masker, gak usah dikutuki, tapi dibeliin masker. Ada bagian-bagian bentuk kasih yang bisa kita jabarkan di dalam perutusan kita. Tetapi kan kalau semua kebaikan itu dilakukan, kita tertolak, kita akan siap menjadi orang tertolak. Aduh maaf. Jadi saudara-saudaraku, pada bagian ketiga ini kita memang siap tidak siap? Ya siap. Kita menjadi orang-orang yang siap dalam dua hal. Siap mengatakan, mengekspresikan iman kita lewat tindakan-tindakan kasih setiap hari, tetapi juga menjadi orang-orang yang siap untuk tertolak ketika kita mengekspresikan kasih dan kebaikan itu. Jadi kita tidak perlu kecewa karena itu adalah bagian iman kepada Kristus. Di Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa ketika ia datang ke dunia, dia tertolak. Tetapi jalan keselamatan tetap dia kerjakan sampai mati. Itu menjadi teladan buat saya dan saudara. Ketika kita menjalani kehidupan ini sampai akhirnya kita dipanggil suatu saat, kita tetap berkomitmen untuk melakukan kasih sekalipun kita tertolak ketika menyatakan kebaikan dan kasih itu. Jadi mari saudara-saudaraku lanjutkan
tumbuh kembangkan komitmen kita sebagai orang-orang percaya untuk melakukan kasih. Nyatakan terus kebaikan saudara, dan entah dari bentuk yang paling kecil sederhana pun, saudara harus punya niat, itu adalah ekspresi kasih. Karena aku orang percaya kepada Kristus, karena aku orang Kristen, maka aku melakukan itu. Sehingga selalu ada perbedaan. Selalu ada perbedaan. Kalau Yesus di kampung Nazaretnya dengan hidup keluarga si tukang kayu yang semua sekampung tahu, tetapi ketika dia muncul ada perbedaan. Perbedaan itu kok kayaknya gak cocok ya. Kok bisa pintar kayak gitu? Sama juga kadang-kadang ketika hidup kita apa adanya, kita melakukan kasih itu gak cocok menurut ukuran dunia. Sama-sama miskin kok suka memberi. Tapi justru disitulah bedanya. Ketika orang memandang sebelah mata, itu bukan sesuatu hal yang perlu membuat kita menjadi mundur untuk melakukan kasih. Mari teruskan komitmen ini. Mari terus tumbuh kembangkan akan iman dan ekspresi kasih kita, agar kebaikan iman terlihat dan orang sampai pada berita Injil yang kita bawa lewat hidup kita. Injil adalah berita kasih, berita keselamatan, dan itu terpancar dari segala hal. Kita mungkin belum bisa ngusir setan, kita belum bisa ngoles orang terus pada sembuh, mukjizat terjadi. Kita mungkin sampai mati pun tidak bisa melakukannya. Tetapi ekspresi iman dan kasih bisa kita lakukan dengan apa yang ada di dalam dan apa yang kita punya di dalam hidup ini. Jadi mari saudara-saudaraku, GKI Prambanan dimanapun berada, mari kita terus melanjutkan hidup, mari kita terus melakukan perutusan kita, mari kita tetap terus setia berkomitmen. Ditolak, tidak ditolak, kita terus maju hidup di dalam iman. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan syafaat kita, dan walaupun saya yang menyampaikan syafaat dari mimbar ini, tetapi di tempat saudara masing-masing, saudara dapat menyampaikan syafaat yang selama ini saudara pohonkan kepada Tuhan. Naikkanlah dengan kesungguhan dan percayalah Tuhan akan menjawabnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam syafaat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi pandemik seperti ini.
Ada banyak kesedihan, ada banyak keterhilangan yang dialami, bukan saja oleh bangsa kami, tapi oleh seluruh dunia yang mengalami masa pandemi karena COVID-19. Kami memohon belas kasihan-Mu atas dunia, atas Indonesia, atas orang-orang yang mengalami penderitaan karena terpapar COVID-19. Kami memohon perlindungan Tuhan, karena Engkaulah benteng kekuatan dan keamanan dan perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang sesungguhnya di tengah kehidupan yang masih berlangsung ini. Tuhan Yesus, kami memohon hikmat bagi Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya dan jajaran kabinetnya dan seluruh pemimpin-pemimpin dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah. Engkau lindungi, Engkau beri hikmat, Engkau beri kemampuan agar segala sesuatu yang harus dilakukan ke depan adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Kami memohon juga Tuhan hikmat bagi masyarakat untuk tetap taat untuk protokol kesehatan dilakukan di dalam kehidupan mereka, agar kami bisa bersama menghentikan jalur penularan COVID-19. Kami sangat terbatas, kami sangat lemah dalam banyak hal. Kami memohon pertolongan Tuhan sebagai umat manusia, terlebih sebagai umat Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKI Prambanan. Di tengah situasi kami mensyukuri ibadah tetap berlangsung secara online. Tuhan tetap perlengkapi setiap aktivis, setiap majelis, pendeta jemaat. Tuhan kasih karunia-Mu melimpah atas mereka, agar jemaat pun dapat terlayani di tengah masa seperti ini, masa yang membuat kami tidak dapat bergerak dengan leluasa. Tuhan Yesus, kami membawa jemaat-Mu yang sakit, Bapak Istighfar, Ibu Romauli, Ibu Priskila Yeni, Ibu Walgiani, Ibu Heni Wuryaningsi, Ibu Dewi Kurniawati. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka di tengah sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, jika karena sakit mereka harus isolasi mandiri, mereka tidak sendirian. Mereka ada bersama-sama Engkau sebagai Tuhan yang Maha Penyerta di semua situasi, termasuk saat kami sakit. Engkau menyertai setiap keluarga mereka yang merawat mendampingi. Engkau memberkati dokter, bahkan obat-obat yang diberikan. Dari sana Tuhan menguduskan semuanya menjadi kesembuhan buat mereka. Berkati dan jamahlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, karena Engkaulah dokter yang sesungguhnya, tabib yang agung bagi setiap umat-Mu yang sakit. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan GKI Prambanan, di mana Engkau sudah mengaruniakan tahun perjalanan usia yang baru saat mereka berulang tahun. Kami bersyukur bersama anak Sita, Ibu Agustin, Ibu Sri Suwarni, Ibu Etna Gayatri, anak Acan, Bapak Bambang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun-tahun perjalanan yang Tuhan sudah sertai. Ketika mereka berulang tahun, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan tahun perjalanan usia yang baru. Hikmat, kekuatan, kesehatan baru Tuhan tambahkan bagi anak-anak-Mu ini. Kami berserah untuk kehidupan mereka, cita-cita mereka, bahkan pergumulan mereka. Tuhan ada di dalam kasih dan penyertaan, dan itu menjadi anugerah buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun, untuk tahun perjalanan yang baru buat mereka. Secara khusus kami menyerahkan kegiatan gereja dari waktu ke waktu Tuhan, dari hari ke hari. Engkau memberkati kegiatan gereja menjadi satu kegiatan bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi kasih Tuhan sampai kepada setiap orang yang dilayani. Firman Tuhan sampai kepada setiap orang. Belas kasihan, doa, dukungan, support yang dibutuhkan oleh jemaat
terjadi ketika kegiatan-kegiatan gereja dilakukan, ketika pelayanan-pelayanan gereja dilakukan, menjadi kegiatan bersama Tuhan, menjadi pelayanan kasih yang berasal dari Tuhan dan dikerjakan oleh gereja Tuhan di GKI Prambanan. Terima kasih ya Allah. Pada akhirnya kami terus mau berserah sebagai umat-Mu, kami terus mau bersandar kepadamu. Lindungilah kami, berkatilah kami. Karena kami bawa semua di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami, dan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan saat ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian PKJ 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang
Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Allah kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi anak-anak-Mu semua ini untuk menikmati kehidupan ini Bapa. Terlebih lagi Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk beribadah di hari Minggu ini walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, itu bukti Tuhan sangat mengasihi kami semua. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini Tuhan Yesus. Sucikan persembahan ini Tuhan supaya menjadi berkat di dalam pelayanan di rumah-Mu ini Bapa. Dan kami berdoa untuk penatua yang mengelola persembahan ini, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, supaya boleh mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang keempat, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.